Saya pengen bertanya sebenarnya, Romo. Kalau misalnya ini santri-santri yang ada, santri sing embongan, santri sing ora embongan, santri sing tenanan, misalnya santri sing itu kalau misalnya ditaruh dalam satu kelas, santri embongan tuh duduk di paling belakang atau paling depan ya kira-kira? Nah, paling depan. Biasanya arek-arek belingki paling belakang ya biasanya. Arek-arek paling depan mawon gobloknya kenemenen. Ya gobloknya kemenan paling depan. Biasanya apa namanya? Kalau saya pernah dengar itu katanya, kalau di kelas itu biasanya dibagi 3. Sing pinter itu ngarep dhewe. Sing pinter-pinter itu depan. Bener nggak biasanya gitu? Sing tengah, kuwi sing ya rada pinter tapi ora terlalu berani. Sing buri-buri iku sing beling-beling bolosan apa ora tau ngerjakno PR dan seterusnya. Tapi ini kata guyon-guyonan teman-teman saya, ya teman-teman yang di yang di Jakarta gitu ya. Guyonnya gini, lihat nih, yang depan paling pinter, yang tengah setengah pinter, yang belakang dianggap bodoh. Tapi biasanya nanti kalau gede, yang jadi juragan itu yang paling belakang, dia nyewa yang tengah untuk cari lobby-lobby, untuk nyewa yang paling depan untuk jadi pekerjanya. Biasanya gitu katanya. Oh iya. Sing pinter dhewe iki justru dadi staf ahli, menterine biasanya lungguh, mburi dhewe biasanya malah. Loh, karena memang pendidikan kita kadang-kadang hanya menilai satu aspek dari manusia. Ada aspek lain dari manusia. Biasanya yang belakang itu tidak mudah disetir, tidak gampang untuk dituturi, tapi mereka pandai berinisiatif. Punya inisiatif, punya gagasan. Dan saya tadi diceritain, ini kelapa degan ini sudah ada 6. Oh, yang chicken sudah 6 outletnya. Dan ini inisiatif teman-teman santri Embongan. Luar biasa. Jadi kalau mau ngomong santri Embongan itu tidak santri beneran dibandingkan santri yang lain, jangan pernah percaya. Karena ada santri-santri yang tugasnya bukan hanya mendengarkan dan manut, tapi tugasnya adalah memberi inisiatif dan membuat perubahan. Dan gitu, gak apa-apa, semua itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Semua ada tempatnya sendiri-sendiri dan semua saling bersinergi satu sama lain untuk memberi kemajuan bersama. Persis seperti yang dikatakan Romo tadi. Sing penting sing tak lakoni punya tanggung jawab terhadap dirimu, bertanggung jawab pada negara, artinya lingkunganmu juga, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Urusan dipandang elek, dipandang apik, sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Kita sama-sama siswa kok. Wes lah, kayak bisa mengisi rapot teman. Nanti yang mengisi rapot kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wes yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha melakukan, berinisiatif. Semoga Tuhan melihat dan terharu. Bukan setor itu, bukan setor kebaikan. Arep dihitung kebaikan karo keburukanmu wani ta? Nek kula mboten wantun. Kalau saya tidak berani sama sekali. Saya sangat setuju di sini karena tadi garis bawahnya adalah yang penting berani melakukan, niatnya bener wes. Karena insya Allah Tuhan nanti akan terharu. Kalau Anda melihat yang di sini, sorry yo, sing jomblo-jomblo, Anda pasti belum punya pengalaman ini. Tapi yang sudah punya anak, melihat anaknya nyapu lantai, walaupun tidak bersih, walaupun tidak beres, hatinya terharu pasti. Arek iki rek, ora iso nyapu tapi niatnya baik, umbah-umbah tetep reget tapi niatnya apik. Ya santri Embongan, santai nglakoni sing yang kamu bisa. Engko Gusti Allah, cuk, pokok-pokoke do ngopo arek-arek iki. Tapi lumayan lakoni terharu iki. Gusti Allah, justru dewangi karo Gusti Allah. Saya tanya sama semua orang tua, pasti lebih ikhlas memberi hadiah kepada anak yang sungguh-sungguh daripada anak yang menjilat kepada orang tuanya. Begitu juga bos dengan anak buahnya. Mari kita di sini benar-benar memegang itu bahwa ketulusan itu sangat penting. Kemauan untuk inisiatif, keberanian untuk inisiatif itu amat sangat penting. Urusan hasil Gusti Allah nanti. Yang penting mangkat, muga-muga Gusti Allah terharu. Nek mati wani wong mati ki gampang kok.
Semua masalah tuh selesai nek mati. Utang gak ono, sing wedi iki di penjara apa ora iso turu, ora iso mangan kuwi lho. Ora wedi mati ning wedi kiri istilah jarene. Nah, saya kalau ngomong terlalu banyak nanti malah salah. Jadi saya harap teman-teman, karena ini teman-teman santri Embongan adalah orang-orang yang pandai berinisiatif. Jadi di depan kita diskusi nih, kita mau ngobrol apa? Kan gitu. Islam itu saya pernah ngomong begini. Mohon dibenarkan Romo kalau salah. Jagat Tuhan itu luar biasa gedenya, luar biasa indahnya, luar biasa dalamnya. Dan banyak cara untuk membedah kebesaran Tuhan. Dengan mempelajari buku kitab suci, mempelajari dari pengalaman orang tua, pengalaman para kiai, para guru, para nabi, tapi juga bisa mempelajari dari alam. Lahirlah teknologi, lahirlah pengetahuan-pengetahuan. Itu juga dari mempelajari ilmunya Tuhan sebenarnya. Dulu saya pernah ngomong gini Romo, Islam jangan memusuhi teknologi itu. Jangan menganggap teknologi itu adalah demit, dajjal dan seterusnya. Jangan lupa, sains itu lahirnya dari dunia Islam. Algoritma itu dari dunia Islam. Lahirnya dari dunia Islam. Tapi anak ini kemudian dibesarkan oleh orang lain, terus sekarang dimusuhi, kan gitu. Ayo kita belajar juga. Jadi teman-teman inisiatifnya enggak cuman bikin enggak cuman bikin 6 outlet itu tadi, tapi juga menguasai sosial media agar lebih banyak lagi outletnya, menguasai algoritma agar lebih besar lagi inisiatifnya. Nah, itu kudu dirayakan itu permintaan hati saya yang dari paling dalam itu, agar kita benar-benar sebagai orang Islam maju karena bukti, bukan hanya maju karena narasi. Kita bisa membuktikan bahwa orang Islam benar-benar bisa membawa zaman ke depan. Loh, hidup itu tidak selalu ideal, kadang-kadang ada yang tidak pas. Tapi kalau kita bisa ngambil positifnya, semuanya akan tetap menyenangkan dan membahagiakan. Gitu. Saya tadi terkesan sama ceritanya Romo tadi tentang bagaimana anak-anak santri Embongan itu sangat observatif. Iso ndelok perawane saka jangkae. Wah, iki arek-arek observatif ini. Ini kalau contohnya itu jadi kok koyo nelek ngono ya. Padahal nalurinya sangat baik. Nalurinya itu riset. Riset larunya. Mencari apa ya tanda-tandanya. Loh, karena itu nanti ada hubungannya dengan kesuksesan dalam hidup. Kadang kalau orang modern itu katanya sukses itu mencari passion, mengikuti passion, gitu ya katanya. Passion itu artinya apa sih? Passion itu asal katanya passio, bahasa Yunani, artinya penderitaan, bukan kenikmatan. Passio itu artinya penderitaan. Penderitaan yang kamu bersedia mengalami. Emang enak memperhatikan wong ngene iki sampai ngerti kesimpulannya? Gak enak. Ada di sini yang hobi mancing? Wakeh. Itu orang yang punya passion mancing itu saya sama sekali nggak paham itu sebenarnya. Dan saya pernah mencoba mancing itu. Oke, diajak mancing saya ikut. Oke, pegang walesan, siap, bawa walesan sama umpannya. Terus gimana? Dilempar. Oke, lempar. Terus tunggu. Meng nunggu tok. Iya nunggu. Asu pirang suwe? Ya mbuh tekan iki ngopo uripku nunggoni. Gak paham, saya bener-bener gak paham. Iki ngopo nunggoni kok ngene iki ya Allah. Ana ndonga apa wirid atau usaha apa yang bisa dilakukan? Yo gak nunggu ae. Allah, ada ya orang yang bersedia menderita gitu. Belum lagi kalau mancing berangkat jam 1 malam. Baline diseneni bojone. Neng kono ra entuk iwak sing dipangan. Pelete dhewe. Pelete digoreng, dipangan dhewe. Besok dibaleni. Lah itu namanya passion. Saya bahkan punya teman yang saking senengnya mancing, dia punya rumus luar biasa. Kalau peletnya tepat, kamu lempar langsung dimakan ikan. Apa rumusnya? Katanya kalau peletnya dicampur sama, mohon maaf, feses, sama tainya ibu hamil, langsung dimakan.
Saya tuh takjub luar biasa. Kowe risete piye? Apakah kamu mengumpulkan tainya? Mas nyuwun taine. Bu nyuwun taine. Mbok De, jadi muda, tua, laki-laki, perempuan lagi hamil, manten anyar. Gimana nih? Ini risetnya luar biasa. Tapi itu tinggal satu langkah lagi, itu menjadi bisnis yang besar loh. Loh. Kalau dia bisa membuat itu diproduksi massal, semua hobi mancing pasti akan mencari pelet itu. Dan semua ibu hamil punya tambahan penghasilan. Ya, loh, kreatif itu. Yang namanya kreatif itu harus punya inisiatif. Wong lokno gendeng kadang-kadang, tapi ini modal observasi dan modal memperhatikan hal yang kecil-kecil seperti itu akan bisa membawa manusia jauh ke depan. Karena dia memperhatikan yang orang lain tidak perhatikan. Oke, tak ceritani salah satu risetku zaman dulu ketika masih jomblo, masih penderita cacat tuna asmara seperti konco-konco sekalian. Saya kan juga waktu itu modal randuwe, raira ganteng-ganteng banget. Piye ya carane. Waktu itu saya sekolah sama teman-teman waktu itu di luar negeri sama teman-teman yang nasibnya sama. Terus kemudian kita, yuk kalau malam minggu kita di kafe atau di mana, terus kita riset. Riset lah. Itu terus coba kamu cari nomor teleponnya, pakai trik A, trik B, trik C, trik D sampai kita punya catatan statistiknya. Ini kemungkinan berapa persen berhasil. Akhirnya buku itu saya bawa pulang jadi kitab ketentraman namanya. Tapi kemudian saya bakar karena jadi rebutan anak-anak. Ada beberapa hal yang misalnya tanya sama cewek-cewek. Contoh paling sederhana, ini rumus yang saya hampir semuanya setuju. Kalau kamu deketin cewek, bau badanmu badek, 50% mesti serah gelem cah wedok wis. Arep mbok rayune koyo ngopo? Badek ambune wis mesti wegah. Mangkano sregep adus. Iku penting untuk nasib masa depanmu dan ngeki cucu karo bapak ibumu iku. Bau itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Ada trik-trik lain. Kalau kamu ngerayu, wah iki gelem tak kayak trik-trik ngene iki. Nah, ini malah tadi buku kitab ketentraman ini nanti. Anda pernah memperhatikan diri enggak? Kalau keadaan rame lagi ngobrol, temennya suaranya kecil, yang kamu majuin kuping kiri atau kuping kanan? Refleks itu pasti. Kiri. Karena kuping kiri itu terlatih untuk dengar hal-hal yang lirih. Hal-hal yang halus. Jadi kalau kamu ngerayunya pakai puisi, pakai hati, di kuping kiri. Tapi kalau kamu, aku gagah loh, aku luar biasa, pengen membanggakan dirimu di kuping kanan. Mbah bener mbah ora, tapi statistiknya seperti itu. Itu penelitiannya kayak gitu. Iki wong edan, orang duwe gawean daripada nganggur uripe. Wis kita penelitian di situ. Bahkan air mata, kalau Anda bahagia nangis enggak? Kalau sedih, bedanya apa air matanya? Kalau lihat, kalau lagi sedih air mata pertama keluar dari mata kiri pasti. Kalau lagi bahagia air mata pertama keluar dari kanan. Kalau nggak percaya cari penderitaan biar untuk percobaan. Ki mon dhisik apa tengen dhisik? Golek penderitaan ngono. Nah, itu banyak hal-hal yang bisa diperhatikan dalam hidup itu. Banyak banget. Itu akan membantu kita. Orang kalau playboy ini biasanya gedenya akan jadi lobbyis yang luar biasa. Karena dia tahu gerak-gerik orang tuh. Anda mengikuti ya, ada teknik yang namanya mirroring. Kalau dia senangnya gini, terus kamu tiba-tiba ikut gini. Dia senangnya gini, kamu sebentar dikini. Ojo kekerepen, kok ngece kowe ngono mesti. Ojo kekerepen gini-gini. Itu lama-lama kita kayak kenal ya, udah puluhan tahun ya. Padahal menyetut kayak kowe. Hati-hati ya trik itu ya. Tak kandani agar waspada yang cewek-cewek kalau digituin nanti. Tapi pada akhirnya, pada semua riset itu ada hal yang paling penting. Yang tadi dirangkum Romo dalam sebuah kalimat. Dari cinta untuk cinta, dari cinta ke cinta untuk cinta, dari cinta ke cinta menuju cinta. Karena apapun yang kita lakukan kalau kita tidak mendasarinya dengan cinta, kita tidak akan selaras dengan dunia. Karena manusia dilahirkan dengan cinta sama Tuhan,
bukan dilahirkan dengan benci. Benci hanyalah cinta yang tersakiti. Mantan hanyalah jodoh yang putus asa. Dah, nggak usah diinget-inget. Wong putus asa kok diinget-inget terus. Mantan hanyalah jodoh yang putus asa. Kita dilahirkan oleh cinta. Benci hanyalah cinta yang tersakiti. Sehingga ada sebuah band dari Jogja yang membuat lagu yang berjudul Fatwa Hati. Lagunya bercerita tentang ketika sesaat sebelum nyawa dilahirkan ke dunia, diingatkan bahwa nanti kamu jangan lupa loh bahwa kita sudah berjanji dengan cinta. Kalau nanti kamu sedih, kalau nanti kamu sedang sengsara, ingat istafti kolbak, ada fatwa hati yang selalu menemani dalam hatimu.